Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita simak bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan dari seorang yang bernama Ardian Syah Bangun yang antara lain menanyakan tentang patung binatang akhir zaman di gedung PBB di New York. Mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Ya, Pak Ardiansyah silakan. Sebentar ya. Shalom Pak. Shalom Pak Ardiansyah. Shalom Pastor. Hari ini Shalom. saya pertanyaannya Pak itu mengenai patung binatang akhir zaman di gedung PBB di New York itu Pak. Apakah itu patung itu adalah bagian dari kebangkitan antikristus atau gimana Pak? Di luar daripada yang Bapak jelaskan tadi adalah bahwa Muslim itu adalah memang sudah antikristus ya. Tapi ada masukan juga buat Bu Deborah tadi Pak yang mengenai nubuatan-nubuatan. Kadang-kadang Pak memang karismatik ya, karismatik itu bisa saya katakan kadang berlebihan Pak, karena tadi Pak Paulus kan kalau orang tua terus Putus-putus Pak Ardiansyah suaranya. Yang iya Pak. Halo Pak. Iya, lanjut. Sudah bisa dengar Pak? Sudah, tadi Ya. putus-putus. Oke. Saya tadi mau kasih masukan aja Pak mengenai saya mau nanggapin Ibu Deborah tadi itu mengenai tentang nubuatan gitu ya Pak. Itu kadang-kadang memang seperti Pak Paul bilang tadi itu yang menjelaskan bahwa orang kalau sering berdoa ya kalau terlalu banyak berdoa juga aneh juga. Dan kalau orang juga memberi terus berdiakonia tapi nggak memperdulikan keluarga, itu juga memang aneh. Nah, masukannya buat Bu Deborah bahwa kalau orang biasanya orang karismatik itu kan apa-apa berlebihan ya, berlebihan. Jadi masukan saya adalah cari juga pengetahuan-pengetahuan di luar daripada gereja-gereja lain. Jangan terfokus hanya di satu gereja itu saja. Akhirnya nanti kita seperti kata dalam tempurung hanya tahu itu aja gitu. Nggak tahu yang dunia luar bahwa perkembangannya luar biasa. Dan apalagi informasi hari ini adalah dari katakan dari internet seperti itu sangat luar biasa. Jadi orang harus semakin pintar untuk mencari informasi itu. Jadi menurut saya ya jangan hanya satu gereja itu saja, tapi cari pengetahuan dari yang lain juga. Itu masukan saya buat Bu Deborah. Tapi pertanyaan tadi mengenai patung yang di PBB ya Pak? Ya, itu sebenarnya adalah kultur Meksiko ya. Itu cuman jadi waktu itu pameran budaya Meksiko, mereka lagi seperti expo gitu ya. Tapi khusus patung itu ada namanya ya. Ini saya lagi cari namanya itu. Saya ingat loh, itu bukan The Beast, bukan. Cuman dicocok-mologikan sama orang gereja gitu ya. Sama orang gereja evangelikal, orang-orang karismatik yang di Amerika. Tapi sebenarnya itu bukan The Beast, dan memang itu dicopot bukan karena diprotes, tapi karena memang itu hanya sementara, temporer. Sebentar, ini saya lagi cari itu ada namanya ya. Ofrenda ya, kalau nggak salah namanya ya. Jadi itu adalah Ofrenda ya Pak, ofrenda Pak. ofrenda betul ya? Iya betul Pak. Sebentar ya, itu ada artinya. Jadi ofrenda itu, makanya kan berwarna-warni itu kan, ofrenda itu kan. Betul Pak. Ada arti masing-masing itu Pak. Ya, jadi itu adalah ini nih ya, Rockefeller Center ini ya. Jadi itu adalah sharing Mexican culture with the world. Ini nih ya, saya kasih nih.
bukan ya. Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Di Belgia itu juga ada itu ya, menara antikris katanya ya, gedungnya antikris. Nah, ini ya, sharing Mexican culture with the world. Ya, Mexico Week activation also include a floral installation, bronze Atlas statue, as display Katrina's skeleton figures, dan seterusnya ini ya. Nah ini salah satunya tadi ini ya, yang ini ya saya nggak tahu cara bacanya nih ya. Alebraies culture are meant to guide spirits and their journey to afterlife. Ya, Alebraies are traditional fusion several different animal, angels and heads them choose animal specifically they represent in Mexican culture, termasuk ini kan, termasuk ini tadi mana tadi, nah ini kan, patung The Beast ini. Nah, jadi itu adalah Mexican culture-nya ya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi dicocokmologi ya, dicocokmologi. Terus memang kenapa kalau ada misalnya ada patungnya di situ begitu kan? Nah, sebetulnya kita terkecoh dengan tanda-tanda lahiriah. Kita terkecoh dengan aspek-aspek yang mirip-mirip. Diambil dari kayak patung Liberty, ya kan, ada 7 bintang itu kan, wanita dengan 7 bintang bermahkota itu, dengan mahkota itu ya. Itu itu adalah wanita Babel tuh, ya kan, wanita pelacur Babel, pelacur besar itu, kan begitu kan, dengan patung Liberty itu. Ternyata enggak ya, patung Liberty itu artinya sendiri-sendiri. Dan itu sedang membawa obor, dan itu bukan mahkotanya itu ada itu lagi ya. Jadi bukan, patung Liberty itu bukan wanita pelacur Babel itu. Bukan ya. Nah, itu ada lagi. Jadi mitos-mitos itu kita harus hati-hati dengan mitos-mitos yang ada tipikal kadrun orang beragama ya, beragama dengan fanatik itu adalah kalau ngelihat apa dikit pokoknya dimirip-miripkan. Misalnya Abdul Somad bilang apa? Ambulans itu lambangnya salibnya kafir itu kan. Nah, akhirnya begitu. Ya. Padahal palang merah itu filosofinya bukan itu kan. Plester itu kan perban kan. Palang merah itu kan perban kan. Red Cross itu kan. Perbannya orang sakit itu loh. Kalau diperban, kalau lagi luka kan diperban itu kan. Haniplas Pak. Iya pokoknya Hansaplas ya, perban itu. Perbannya itu kan sebenarnya kan. Ya. Nah, itu salib itu. Nah, terus nanti kalau ngelihat rumah ada apa bentuk salib jalan, ada mau ke salib, semua salib. Nah, itu ciri khas kadrun itu. Ciri khas orang blunder dalam beragama. Nah, Tuhan Yesus nggak begitu. Lihat ya di Perjanjian Baru nggak pakai simbol-simbol begitu loh. Simbol-simbol itu mulai bangkit kembali tahun 300-an setelah Pasca Konsili Nikaya. Orang kembali terjebak lagi ke dalam itu lagi. Yang siapa yang bikin? Itu Gereja Timur. Mulai simbol-simbol, ya kan? Simbol-simbol dan ritual. Itu seperti itu. Jadi, jangan dicocok-mologikan. Iman kita nggak seperti itu. Yesus nggak mengajari yang tanda-tanda simbol-simbol yang begitu. Stigmata. Nah, itu kita harus hati-hati. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi ini adalah kultur Meksiko. Memang lagi expo mereka. Ya, bukan sengaja ditaruh di PBB. Enggak ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang kita simak bersama-sama barusan ini, ada sebuah pertanyaan dari Saudara Ardiansyah Bangun tentang patung yang dikatakan sebagai patung akhir zaman yang ada di gedung PBB di New York. Apakah patung tersebut adalah bagian dari kebangkitan yang ada di Kristen atau bagaimana? Lalu Pastor Paul Sang pun menjawab serta menjelaskan kepada Saudara Ardiansyah tentang bagaimana penjelasan tersebut. Pastinya sudah kita dengarkan bersama-sama pada video ini, dan bagaimana dengan penjelasan tersebut silahkan para penonton menilainya sendiri. Dan apakah penjelasan tersebut sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Ardiansyah? Silahkan memberikan pendapatnya dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih.